untuk menindak pengiriman tenaga kerja ada sindikat-sindikat ilegal ini seperti apa pelindungan? Nah, memang PR utama saya ini selaku menteri dan kementerian saya ini adalah masih besarnya penempatan secara ilegal atau non prosedural. Kenapa itu terjadi? Yang pertama, mungkin masyarakat belum aware ya, belum tahu. Jadi masih banyak masyarakat yang basisnya di desa ini tidak mengerti kalau mau kerja ke luar negeri itu lewat mana supaya resmi. Satu. Yang kedua, sudah pasti banyak permainan orang per orang sebagai calok maupun ada juga kelompok-kelompok atau perusahaan atau institusi. Itu masalah utamanya di situ. Yang ketiga memang mungkin juga pelayanan di kementerian kami ini dianggap masih ada yang dianggap terlalu panjang, terlalu berbelit-belit. Nah ini yang saya katakan sekarang ini sedang kami perbaiki. Salah satu cara kita memperbaikinya adalah pelayanan ini harus ringkas, tetapi tetap tidak meninggalkan proteksinya, perlindungannya. Yang kedua kami harus sosialisasi masif, edukasi masif ke basis-basis potensial yang akan mengirim, terutama di desa, tentu juga di medsos. Yang ketiga, kami harus melakukan tindakan tegas penegakan hukum bagi yang melanggar. Dan sebenarnya kalau untuk mengantisipasinya, kami sudah bekerja sama dengan banyak pihak, ke samping maupun ke bawah. Ke samping dengan lembaga-lembaga kayak Polri, Imigrasi, TNI, Kejaksaan, dan kita sudah bekerja sama semua untuk penegakan hukum. Jadi kalau orang per orang kita dorong supaya itu tidak hanya pencegahan tapi juga kita pidanakan. Kalau perusahaan terbukti sudah ada 8 yang saya bekukan. Yang sebelumnya nggak ada perusahaan dibekukan karena nakal itu. Dan ketiga, saya juga melakukan apa yang disebut membangun suasana perusahaan yang sehat. Gimana caranya? Saya akreditasi. Jadi perusahaannya saya akreditasi supaya sesuai dengan standar-standar. Dia beroperasi sesuai dengan standar. Manajer-manajernya kita sertifikasi. Supaya jangan sampai nanti ada orang bekerja di perusahaan atau ada perilaku-perilaku perusahaan itu menyimpang dari aturan dan potensi misalnya mengirim misalnya pekerja migran non prosedural. Karena ada yang main begini, ada yang main ngirim legal dia kirim, sisi lain juga dia ngirim. Nah ada juga yang begitu yang kita temukan. Nah yang nakal-nakal begini nih dengan ini harus kita selesaikan, harus kita tegakkan hukum. Jadi di internal sendiri kita sekarang ini melakukan apa yang disebut membentuk tim reaksi cepat. Kami punya tim reaksi cepat. Ada tim cyber kita, direktur cyber bahkan. Terus ada desk perlindungan yang kita bentuk bersama dengan semua lembaga kementerian di bawah koordinasi Kementerian Polkam. Dan kalau teman-teman tahu, pekerjaan saya hampir full di lapangan. Kenapa? Karena saya memang ingin gencar sosialisasi. Baik, jadi dari segala sisi baik itu harus dilakukan. Intinya memperbaiki tata kelola untuk menjamin 2 tugas utama tadi.